Michael Rockefeller lahir dari keluarga Rockefeller yang terkenal, yang dikenal lewat kekayaan dan kekuasaan mereka dari perusahaan-perusahaan minyak besar Standard Oil. Keluarganya adalah contoh nyata dari impian Amerika. Tapi Michael memilih jalur yang berbeda dari kebanyakan anggota keluarganya. Alih-alih terjun ke dunia bisnis dan kehidupan yang mewah, Michael lebih tertarik pada antropologi dan seni adat. Pada tahun 1961, dia memutuskan untuk menjelajah ke daerah terpencil di New Guinea untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan seni dan budaya suku-suku setempat. Sayangnya, ekspedisi Michael berakhir dengan misteri besar ketika dia tiba-tiba menghilang. Meski banyak pencarian dilakukan, hingga saat ini belum ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Kasus ini masih menjadi salah satu misteri besar yang belum terpecahkan hingga hari ini. Dan bagaimana ceritanya? Kalau udah siap, yuk kita mulai. Inilah kisah aneh Michael Rockefeller. Semua berawal dari John D. Rockefeller yang menjadi raksasa di industri minyak. Di tahun 1870-an, revolusi industri mulai mengguncang dunia dan permintaan minyak tanah serta minyak bumi melonjak. Rockefeller memanfaatkan kesempatan ini dengan cerdas, berinvestasi dalam industri minyak yang sedang berkembang pesat. Dengan perencanaan yang matang dan aliansi strategis, dia mulai mengakuisisi kilang minyak saingan dan mengoptimalkan proses produksi. Dalam beberapa dekade, Rockefeller dan rekannya berhasil menggabungkan sebagian besar industri minyak Amerika Serikat di bawah perusahaan mereka, Standard Oil. Dengan cara ini, Rockefeller mengendalikan pasar minyak yang besar, menggunakan kekuatannya untuk menegosiasikan tarif yang lebih baik dengan perusahaan kereta api dan mengalahkan pesaing. Akibatnya, dia mendominasi industri minyak di akhir abad ke-19. Standard Oil membuat Rockefeller sangat kaya, bahkan menjadi orang terkaya di Amerika. Pada tahun 1916, dia adalah miliarder pertama di dunia dan kemungkinan besar orang terkaya dalam sejarah modern. Selama beberapa generasi berikutnya, keluarga Rockefeller terus memperluas pengaruh mereka. Selain di bidang minyak, mereka juga meninggalkan jejak di politik, filantropi, dan seni di Amerika. Sekarang kita masuk ke Michael Rockefeller. Michael Rockefeller lahir pada 18 Mei 1938 sebagai anak kelima dari Gubernur New York Nelson A. Rockefeller dan cicit dari pendiri Standard Oil yang bernama John D. Tentu saja, Michael lahir dengan harapan besar di pundaknya. Setelah lulus dari Universitas Harvard pada tahun 1960 dengan gelar di bidang sejarah dan ekonomi, Michael memilih jalur yang berbeda dari kebanyakan anggota keluarga yang cenderung berkarir di bisnis atau politik. Ia malah tertarik pada antropologi dan seni. Ketertarikan inilah yang membawanya bergabung dalam ekspedisi antropologi Harvard untuk mempelajari suku Dani di dataran tinggi New Guinea. Pada tahun 1961, New Guinea adalah pulau yang masih banyak misterinya dan menawarkan kesempatan langka untuk mempelajari budaya yang belum pernah berhubungan dengan dunia luar. Michael Rockefeller sangat tertarik untuk memahami kehidupan dan tradisi suku Asmat. Dia ingin membawa kembali pengetahuan dan artefak yang bisa membantu orang Barat memahami dan menghargai budaya yang sangat berbeda dari budaya mereka sendiri. Setelah lulus dari Harvard, Michael bergabung dengan ekspedisi yang diorganisir oleh Museum Peabody Universitas Harvard. Ekspedisi ini terdiri dari tim peneliti, termasuk antropologi Belanda Rene Wassing, serta pemandu dan penerjemah lokal yang membantu mereka menjelajahi sungai-sungai di wilayah tersebut dan berkomunikasi dengan penduduk setempat. Dengan latar belakangnya di antropologi budaya, Michael sangat menghargai budaya lain. Ia selalu meminta izin dan berinteraksi dengan pemimpin suku setempat untuk memastikan pekerjaannya dilakukan dengan hormat dan sensitif terhadap budaya mereka. Ini sangat membantu membangun kepercayaan dan menciptakan suasana kerja yang kolaboratif. Wilayah New Guinea, tempat Michael berada, terkenal dengan lahan basah dan hutan bakau yang sangat lebat. Sungai-sungai dan anak-anak sungai yang berkelok-kelok, tanah yang tergenang air, dan vegetasinya yang padat membuat perjalanan dengan berjalan kaki atau perahu hampir mustahil tanpa pengetahuan yang mendalam tentang medan. Pada bulan November 1961,
Michael dan Rene Wasing memulai ekspedisi untuk mengumpulkan karya seni di daerah rawa yang terpencil di selatan Nugini. Dengan bantuan pemandu lokal, mereka berlayar dengan katamaran. Namun, apa yang terjadi selanjutnya masih menjadi misteri. Perahu mereka terbalik dan semua orang terjatuh ke dalam air. Tidak ada rincian pasti tentang penyebab terbaliknya katamaran, tetapi ada beberapa teori yang masuk akal, seperti kelebihan muatan. Katamaran mungkin kelebihan muatan dengan artefak, perlengkapan, dan peralatan sehingga menjadi lebih rentan untuk terbalik. Yang kedua, kondisi cuaca. Mungkin cuaca yang berubah tiba-tiba seperti angin kencang atau hujan lebat sering terjadi di wilayah Asmat dan bisa menyebabkan air menjadi bergelombang, membuat perahu kecil mudah terbalik. Yang ketiga, tantangan navigasi. Perairan rawa di wilayah Asmat dipenuhi dengan rintangan tersembunyi seperti kayu gelondongan di bawah air, gundukan pasir, dan arus yang kuat dan tidak terduga. Setelah kecelakaan tersebut, Michael dan Wasing terdampar dan berpegangan pada perahu. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bertahan lama di lingkungan yang begitu terpencil dan sulit. Michael lalu memutuskan untuk mencari bantuan daripada menunggu orang lain menemukannya. Ini berarti ia harus berenang dan berjalan melalui perairan dangkal, lumpur, dan hutan lebat sejauh sekitar 10 mil. Wasing yang merasa bahwa Michael sudah tidak waras, memilih untuk tetap di perahu. Dia adalah orang terakhir yang melihat Michael hidup saat Michael berenang menuju hutan bakau. Setelah ekspedisi tersebut gagal mencapai tujuannya, pihak berwenang diberitahu. Tim penyelamat mulai mencari di area tersebut selama berhari-hari, dan akhirnya mereka menemukan Wasing. Namun Michael tidak dapat ditemukan. Keluarganya yang tidak ingin hanya menunggu dan berharap, mengeluarkan banyak uang untuk pencarian. Mereka menggunakan helikopter, kapal, dan tim darat untuk menyisir hutan dan garis pantai Nugini selama 2 minggu, tetapi tidak ada jejak Michael yang ditemukan. Kehilangan Michael Rockefeller yang misterius telah memunculkan berbagai teori tentang apa yang mungkin terjadi padanya. Yang pertama, ada teori yang mengatakan jika dirinya tenggelam. Teori yang paling masuk akal ini adalah Michael tenggelam saat mencoba berenang ke pantai. Ini masuk akal karena kondisi sulit seperti arus kuat dan perairan yang menantang. Namun tidak ada bukti konkret seperti mayat yang ditemukan. Yang kedua adalah serangan hiu. Karena perairan di wilayah tersebut banyak hiu, ada spekulasi bahwa Michael mungkin menjadi korban serangan hiu. Dan yang ketiga, penyelamatan dan kematian selanjutnya. Beberapa orang berpendapat bahwa Michael mungkin berhasil mencapai pantai, tetapi kemudian meninggal karena kedinginan, dirinya dehidrasi, atau masalah kesehatan lainnya saat menunggu penyelamatan di hutan lebat. Dan yang keempat, integrasi ke dalam suku lokal. Ada teori bahwa Michael mungkin berhasil mencapai pantai dan kemudian dibawa atau ditangkap oleh suku lokal. Beberapa laporan dan rumor yang belum terkonfirmasi mengatakan bahwa dia mungkin tinggal di antara penduduk asli selama beberapa waktu. Ada juga penampakan yang dilaporkan selama bertahun-tahun, tapi tidak ada bukti yang jelas. Terakhir, permainan curang. Teori yang lebih kontroversial mengatakan bahwa Michael mungkin dibunuh oleh suku setempat. Spekulasi ini muncul setelah seorang misionaris Belanda dan seorang jurnalis melaporkan bahwa suku Asmat yang dikenal dengan praktik perburuan kepala dan balas dendam yang sangat kejam mungkin telah membunuhnya. Laporan ini diduga dikonfirmasi melalui percakapan dengan anggota suku bertahun-tahun kemudian. Bukti yang mendukung teori-teori tentang hilangnya Michael Rockefeller sebagian besar bersifat tidak langsung atau berdasarkan laporan yang tidak jelas. Tidak ada bukti fisik seperti mayat atau barang-barang pribadinya yang dapat mengkonfirmasi satu teori secara pasti. Daerah tempat ini menghilang sangat terpencil dan sulit dijangkau, membuat penyelidikan semakin rumit. Yang jelas adalah ia tidak pernah terdengar lagi. Dan kondisi daerah ini di mana ia terakhir terlihat sangat sulit untuk mencari jasadnya. Puluhan tahun setelah ia hilang di hutan New Guinea, misteri tentang apa yang terjadi pada Michael Rockefeller masih belum terpecahkan. Meski keluarganya telah mengeluarkan banyak uang untuk pencarian, tidak ada jejak Michael yang ditemukan. Apapun yang terjadi padanya, kisahnya menjadi pengingat tentang resiko yang bisa terjadi saat kita berpergian ke tempat-tempat berbahaya dan tidak dikenal. Kisah ini juga menekankan pentingnya menghormati budaya saat mencoba memahami masyarakat yang belum pernah berhubungan dengan dunia luar. Pada akhirnya, kisah Michael Rockefeller mengingatkan kita bahwa tidak peduli seberapa siapnya kita, alam semesta tetap tidak dapat diprediksi.
Dan itulah kisah Michael Rockefeller, dan apa yang terjadi padanya masih menjadi misteri hingga saat ini. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Oh ya, dukung gua untuk capai 100.000 subscriber atau 1 juta subscriber dengan cara klik tombol subscribe. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.